Halo, kembali lagi bersama saya Angelica Sylvia Thomas. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang analisa SCM dan kendala procurement sistem ERP pada PT Unilever Indonesia Tbk. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pemenuhan nilai tugas dan UAS untuk mata kuliah manajemen operasional. Abstrak. Adanya penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu pengaruh supply chain management dan kendala sistem ERP pada PT Unilever Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri atau produksi yang menawarkan bermacam-macam produk sehari-hari mulai dari makanan hingga kebutuhan alat mandi dan dapur. Dalam operasionalnya, PT Unilever sendiri menggunakan sistem ERP dan supply chain management sebagai alat integrasi untuk informasi stakeholder dari perusahaan. Sistem ini juga berfungsi sebagai pengawas arus, di mana produk hingga barang sampai ke konsumen, dan mengontrol jumlah stok yang tersedia. Adapun kedua hal tersebut berhubungan dengan kinerja karyawan PT Unilever. Tujuan penelitian ini secara eksplisit juga untuk menganalisa kinerja dan hubungan antara supply chain management dan pengaruh sistem ERP yang diterapkan dalam operasional melalui komunikasi yang informatif agar lebih mudah dalam menerapkan strategi supply chain dan sistem ERP. Pendahuluan. PT Unilever Tbk adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada 1933. PT Unilever bergerak di bidang industri dan produksi barang sehari-hari seperti sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan beberapa produk makanan seperti susu, es krim, teh, dan juga beberapa produk kosmetik. PT Unilever sendiri menjadi sebuah perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak pada consumer goods. Perusahaan juga pastinya menggunakan strategi supply chain management dan menyediakan stok dari produk yang mereka jual agar lebih efektif dan efisien. Adapun ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis SAP digunakan untuk mendukung strategi perusahaan tersebut untuk mengintegrasikan semua informasi perusahaan mulai dari strategi, analisa manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Menurut Levy et al. 2000, supply chain management juga merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian berbagai organisasi yang lebih efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer yang artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat pada saat yang tepat dan pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai cost dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang diinginkan. Dan menurut Cahya dan Maula 2021, adapun hal-hal yang mempengaruhi supply chain management dari sebuah perusahaan, yaitu daya saing yang sering terjadi dengan perusahaan lain yang memiliki sektor usaha yang sama ataupun hasil produk yang produksi, penguasaan pangsa pasar, kualitas dari produk yang dihasilkan, dan tingkat keuntungan suatu produk pada saat dijual di pasaran. Supply chain management juga cocok untuk dikombinasikan dengan sistem ERP agar proses produksi perusahaan dapat berjalan dengan efisien di dalam semua komponen perusahaan. Sebab itu, perusahaan memanfaatkan beberapa sistem dan menyusun supply chain mereka sendiri dengan menggunakan program Supplier Quality Management dan Assessment Program serta SAP Advanced Planning Optimizer untuk melakukan forecasting permintaan pasar di masa depan. Hasil dari supply chain management yang mereka lakukan terlihat dari dipasarkannya beberapa produk perusahaan ke 190 negara yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan sistem pendukung lain yaitu ERP untuk mengendalikan dan mengintegrasikan informasi. Tinjauan pustaka. Menurut O'Brien dan Marakas 1997 dalam Lukman 2021, supply chain adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, serta mengelola berbagai hubungan antara beberapa proses bisnis utama, perusahaan, dan dengan pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. Lukman 2021.
Supply chain management sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer di dalam Lukman 2021. Sedangkan menurut Cooper et al. 1997 menyebut bahwa istilah dari supply chain management muncul di awal tahun 90-an dan istilah ini diperkenalkan oleh para konsultan manajemen pada saat itu. Supply chain management merupakan rangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk dengan cara seefisien mungkin dan hemat biaya menurut Paramita 2017. Oleh karena itu, supply chain dapat dikatakan sebagai suatu sistem atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan dari suatu perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan, serta menjalankan dari tahap ke tahap, baik dari produksi, distribusi, dan pemasaran hingga konsumen. Adapun 5 tahapan yang dijelaskan oleh Guritno dan Hasa Arsasi pada 2014 yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Pertama, tahap pertama yaitu supplier atau pemasok adalah suatu perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Sedangkan tahap kedua yaitu manufaktur, yaitu tahap yang mengelola semua bahan yang didapat dari supplier sehingga menjadi barang jadi. Sedangkan tahap ketiga yaitu distributor, yaitu mendapatkan barang produksi dari tahap manufaktur, selanjutnya didistribusikan semua produk ke tahap selanjutnya yaitu retailer. Dan pada tahap keempat yaitu retailer, di mana retailer ini adalah sebagai perantara produk dari manufaktur ke tahap terakhir yaitu konsumen. Dan tahap terakhir sendiri yang paling penting yaitu konsumen, yaitu seseorang yang menggunakan produk untuk kebutuhan sehari-harinya. Terdapat juga 2 tahap komponen yang berpengaruh dalam menghasilkan produk dan membuat produk tersebut tepat waktu, yaitu sistem pull dan push. Pull merupakan proses operasi mulai dari tahap pembelian hingga delivery customer yang hingga saat ini dianggap modern dan bisa mengikuti arah pasar. Sedangkan istilah push sendiri merupakan atau mempresentasikan sebuah sistem operasi tradisional dan konservatif identik dengan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau istilahnya wasted. Untuk menghindari stock out, manajemen menentukan tingkat volume pembelian material dan level of inventory, tidak berpedoman pada turunnya purchase order atau PO customer. Sebagai acuan yaitu forecasting atau peramalan tingkat penjualan. Perbedaan pull system dan push system yaitu bahwa sistem manufaktur push membutuhkan ketersediaan inventory untuk mendukung kelancaran proses produksi. Sedangkan sistem manufaktur pull menghendaki ketiadaan inventory karena dipandang sebagai beban biaya. Contoh dari pull dan push adalah pada pull sebuah mesin melakukan proses produksi hanya jika ada permintaan dari mesin yang akan melakukan proses selanjutnya. Sebaliknya pada push system, sebuah mesin melakukan proses produksi tanpa harus menunggu adanya permintaan. Selanjutnya kita akan membahas ERP atau Enterprise Resource Planning. Menurut Hall 2011, ERP adalah model holistik yang mana seluruh organisasi digerakkan atau dikontrol oleh satu sistem. Dan menurut Mong et al. 2013, program ERP adalah core software yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis. Dan menurut O'Brien et al. 2011, mendefinisikan ERP sebagai pasar dari e-bisnis, keseluruhan transaksi perusahaan dibuat terhubung. Proses jual pesan, manajemen, dan kontrol peralatan, perencanaan produksi dan distribusi, serta keuangan. Program ERP sendiri membantu organisasi untuk mengelola proses bisnis perusahaan secara luas menggunakan satu database dan satu sistem pelaporan manajemen. Dari definisi yang ada, ERP secara umum adalah perangkat lunak atau software aplikasi dengan modul-modul yang menyatukan proses bisnis di seluruh perusahaan secara otomatis sehingga saling terintegrasi di seluruh aspek yakni keuangan, SDM, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Produk yang dianggap dan diakui sebagai pemimpin di pasar adalah SAP, Oracle, Baan, JD Edwards, dan Co. dan PeopleSoft Inc. Pada gambar berikut, merupakan paket-paket ERP
yang dijual ke berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Beberapa modul ERP yang umum antara lain yaitu terlihat pada gambar berikut: Asset Management, Financial Accounting, Human Resources, Industry Specific Solution, Plan Maintenance, Production Planning, Quality Management, Sales Distribution, dan Inventory Management. Metode penelitian. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa supply chain management dan kendala sistem ERP pada PT Unilever Tbk. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif beserta dokumen study yang bertujuan untuk mencari tahu dan menjelaskan hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi karena data-data yang dikumpulkan untuk penelitian ini merupakan sumber yang berasal dari data historis yang sudah tersedia. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah dokumen atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sedangkan data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber IDX, di mana pada website ini terdapat data-data yang berhubungan dengan supply chain management dari PT Unilever yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Sementara itu, data sekunder merupakan dokumen atau data yang bukan diperoleh dari sumber utama, melainkan data-data yang diperoleh dari sumber lain. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Google dan website lainnya yang berkaitan dengan supply chain management. PT Unilever Tbk yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Supply chain management adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam stok bahan baku, memproduksi barang, dan mengirimkannya kepada konsumen. Menurut Tommy Sendiriawan Rusli 2013, SCM merupakan proses dalam menyatukan bisnis dari pengguna akhir melalui para penyalur asli yang menyediakan produk, jasa pelayanan, dan informasinya untuk menambah nilai kepada pelanggan. SCM juga berorientasi kepada urusan internal perusahaan serta urusan eksternal perusahaan yang terkait dengan hubungan antar perusahaan-perusahaan lainnya. Kolaborasi antara perusahaan sangat diperlukan pada SCM guna meningkatkan kepuasan konsumen untuk memproduksi produk yang murah, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Dengan menerapkan SCM, tujuan tersebut dapat terwujud. PT Unilever sendiri adalah sebuah perusahaan fast moving consumer goods yang memiliki permasalahan yang terkait dengan ketidakpastiannya barang atau stok yang ada, skala ekonomi, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan gudang. Oleh karena itu, perusahaan mengimplementasikan strategi SCM untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Beberapa strategi SCM yang dilakukan oleh PT Unilever Tbk untuk menyelesaikan hal berikut ini, yaitu ketidakpastian supply chain, pengelolaan skala ekonomi dan pemilihan moda transportasi, juga pengendalian persediaan produk. Maksudnya, ketidakpastian supply chain terdapat setidaknya 3 hal ketidakpastian yang dihadapi PT Unilever Tbk, mencakup ketidakpastian dalam pasokan, permintaan, dan produksi. Ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan jika tidak diatasi lebih awal. Untuk mengatasi ketidakpastian pasokan itu, PT Unilever sendiri melakukan kerjasama dengan pemasok yang ada di dekat pabrik produksi. Sementara itu, perusahaan juga memanfaatkan program SQMP yang merupakan Supplier Quality Management and Assessment Program untuk mengukur kemampuan pemasok dalam hal kualitas bahan baku dan ketepatan jadwal pengiriman. Dalam proses produksi juga adanya ketidakpastian yang harus dihadapi karena disebabkan oleh perusahaan merupakan produk kebutuhan sehari-hari yang diperlukan secara terus-menerus dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, perusahaan menggunakan strategi push production system, yang dimana pada sistem tersebut dilakukannya peramalan terlebih dahulu sebelum produksi dilakukan. Peramalan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah produk yang tidak terjual. Ketidakpastian selanjutnya mengenai permintaan pasar. PT Unilever sendiri melakukan peramalan permintaan pasar dengan memanfaatkan alat berupa SAP Advanced Planning Optimizer. Alat tersebut mempermudah perusahaan untuk bisa melakukan perencanaan terkait dengan produksi, inventory control, dan penggunaan transportasi.
Dua, maksudnya dalam skala ekonomi, dalam hal ini PT Unilever sendiri mengeluarkan strategi supply chain mencakup keperluan ekonomi sebuah perusahaan juga untuk melakukan pasar menjadi 3 kelas, yaitu kelas bawah, menengah, dan atas. Pembagian kelas ekonomi konsumen tersebut digunakan untuk menciptakan variasi produk dan menentukan harga. Perusahaan pun melakukan beberapa usaha untuk dapat menjangkau keseluruhan pasar dengan menerapkan diskon. Dengan cara seperti itu, perusahaan mampu mengelola tingkat skala ekonomi dan keuntungan bagi perusahaan. 3. Pemilihan mode transportasi. Transportasi yang tepat memberikan efek maksimal untuk perusahaan untuk memasok bahan baku ataupun mendistribusikan produk jadi. Sebuah perusahaan ini memerlukan transportasi. Seperti pada PT Unilever, mereka memanfaatkan 3 transportasi, yaitu transportasi darat, laut, dan udara, yang dimana hal ini memudahkan sistem distribusi dikarenakan Indonesia sendiri merupakan wilayah yang memiliki banyak kepulauan. Metode distribusi yang digunakan adalah cross-docking dengan menggunakan kapal atau kontainer yang berukuran besar sehingga memperbanyak pengiriman atau kapasitas untuk gudang utama. Metode ini pun digunakan untuk efisiensi waktu pengiriman dan biaya pergudangan. Nah, yang keempat itu pengendalian persediaan produk. Metode yang digunakan adalah perusahaan menggunakan warehouse echelon inventory, di mana metode ini menggunakan keseluruhan rantai pasok untuk menentukan tingkat persediaan produk. Jadi perusahaan tidak lagi menanyakan stok kepada retailer atau distribution center. Yang dilihat adalah keseluruhan stok yang ada. PT Unilever pun menggunakan alat berupa Smart OPS EIO untuk mengukur tingkat persediaan perusahaan yang lebih efisien. Menggunakan alat tersebut, membutuhkan beberapa data oleh PT Unilever berupa data history, faktor keuangan, dan promosi untuk kemudian diproses untuk menjadi jumlah persediaan yang aman bagi perusahaan. PT Unilever sendiri menggunakan upstream supply chain terkait dengan supply chain management. Seperti yang terlihat pada gambar, upstream supply chain merupakan rantai supply hulu supply chain yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan yang terdiri dari beberapa penyalur produk yang saling berhubungan. Terkait dengan supply chain management merupakan jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream yang dalam prosesnya dan aktivitas yang berbeda yang memberi nilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggannya. Pada konsepnya dapat dijelaskan seperti ini. Pada konsep SCM Chain 1, jaringan bermula dari sini, ini termasuk juga seperti supplier, sub-supplier, jumlah supplier bisa banyak atau sedikit. Biasanya sub-supplier yang berjumlah banyak sekali. Pada konsep SCM Chain 1-2, rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua yaitu manufaktur. Hubungan antara supplier dan manufaktur ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya persediaan dan biaya gudang. Penghematan ini bisa mencapai sekitar 40 sampai dengan 60% dengan menggunakan konsep supplier partnering. Konsep SCM Chain 1-2-3, barang yang sudah jadi yang dihasilkan manufaktur dapat disalurkan kepada distributor. Dan pada waktunya nanti, distributor akan menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer. Konsep SCM 1-4, gudang distributor hasil produksi disalurkan ke gudang pengecer yang nantinya akan diletakkan di outlet pengecer. Pada tahap ini dapat diperoleh kesempatan penghematan dalam bentuk jumlah persediaan dan biaya gudang. Pada konsep SCM 1-5 yang terakhir, barang yang diletakkan di outlet ditawarkan langsung kepada pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Pada akhirnya, supply chain management ini berhenti pada tahap ini. Berdasarkan penelitian, terdapat persoalan pada PT Unilever Tbk, yaitu persoalan yang ada pada proses procurement. Di Unilever, terdapat banyaknya kesalahan di data MRP sehingga hasil dari plan order sendiri tidak akurat. Pembuatan RFQ atau Request for Question tidak dilakukan dengan menggunakan fungsi SAP sehingga proses vendor selection tidak dapat dilakukan dengan cara membandingkan quotation dari beberapa vendor. Pembuatan kontrak juga tidak dilakukan dengan menggunakan fungsi SAP. Pembuatan PO sering mengalami keterlambatan dan proses stock transfer tidak efektif karena pembuatan stock requisition form tidak menggunakan SAP. Berdasarkan dari hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem SAP dengan modul material manajemen yang diterapkan oleh PT Unilever Indonesia belum maksimal secara baik dan proses procurement sendiri sehingga beberapa kebutuhan pengguna dalam menjalankan operasionalnya belum terpenuhi. Rekomendasinya adalah langkah-langkah teknis dari sistem
SAP sendiri, sedangkan solusi adalah dampak bisnis dari rekomendasi dan risiko yang ditemukan. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan PT Unilever Tbk yang merupakan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia. Permasalahan yang terkait adalah ketidakpastian, skala ekonomi, pengadaan bahan baku, dan pengelolaan gudang. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memerlukan implementasi dari strategi supply chain management untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dapat kita lihat di gambar, PT Unilever juga menggunakan program Suppliers Quality Management and Assessment Program (SQMP) untuk mengukur kemampuan pemasok dalam kualitas bahan baku dan ketepatan jadwal pengiriman. Metode distribusi yang digunakan adalah cross-docking dengan kapal atau kontainer yang berukuran besar agar kuota pengiriman bisa lebih banyak. Perusahaan juga melakukan upstream supply chain yang melibatkan banyak penyalur produk dan penyalur lainnya. Supply chain merupakan jaringan organisasi yang melibatkan hubungan upstream dan downstream dalam proses dan aktivitas yang berbeda, yang kemudian memberi nilai dalam bentuk produk dan jasa pada pelanggannya. Dikarenakan adanya permasalahan berdasarkan penelitian, di mana penelitian tersebut mengevaluasi proses procurement, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem SAP dengan modul material management yang diterapkan oleh PT Unilever Tbk belum dapat dimaksimalkan secara penuh dalam proses procurement-nya, sehingga beberapa kebutuhan pengguna dalam menjalankan operasionalnya belum terpenuhi. Adapun tahap terakhir yang berupa rekomendasi sebagai langkah-langkah teknis dalam sistem SAP dan solusi yang merupakan dampak bisnis dari risiko dan rekomendasi yang ditemukan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.